Shalom Jemaat GBI Ebenezer yang dikasih oleh Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan hari ini bersama-sama boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan rekan-rekan bersama untuk online service 31 Mei 2020. Bersama-sama kita boleh menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari lihat kiri kananmu, senyum yang lebar. Kau boleh jabat tangannya atau kau boleh tos dan katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Allah kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan berlaku atas hidup kami. Kami mau bersyukur atasnya. Dan izinkan kami Bapa hari ini untuk boleh beribadah, mempersembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Izinkan kami untuk memuji meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kami tidak mau kalah akan masalah yang ada dalam kehidupan kami. Kondisi keadaan yang sedang membuat kami terpuruk tidak menjadi masalah dan menjadi pembatas untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu dan percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Mujizat-Mu disediakan bagi setiap kami yang percaya dan menanti-nantikan. Kami percaya Bapa, Tuhan, Engkau sudah sediakan sesuatu yang baik di tengah-tengah ibadah online service hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami mau memuji nama-Mu lebih dari segalanya. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Roh Kudus, Roh yang baik, Roh yang manis, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan biar kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bernyanyi bersama buat Allah kita yang baik. Saat Dia naik ke surga, Dia berikan penolong yang setia, namanya Roh Kudus. Roh yang baik, Roh yang lemah lembut, Roh yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nyanyikan bersama, mari bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Kita terima angkurnya yang baru dan minyaknya yang baru ada di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan pujian ini, sama-sama katakan, oh Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Come on, mari bersorak bagi Dia. Let's go. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, sungguh nyata kuasanya. Yeah, haleluya. Terima anggur dan minyak yang baru di dalam hidupmu. Oh, haleluya. Sama-sama dengan pujian ini, mari mengucap syukur. Angkat suaramu, katakan, oh Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Katakan buat saudara kiri kananmu. Come on. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang percaya katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, let's go. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar musik memuji Tuhan, tetap bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Haleluya, haleluya. Sungguh nyata kuasanya di dalam hidup kami. Oh, oh, oh. Mari sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, oh, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Mari menari di hadapan Raja kita. Nyatakan, tak ada yang menandingi kekuatan dan kuasa-Mu Bapa. Kau Allah yang super megah bagiku. Oh, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Angkat suara bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, hanya Kaulah layak ditinggikan. Are you ready? Sama-sama angkat suaramu dan katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatanku, layak sembah, meminta selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Yang jemaat Tuhan saya dengan pujian ini bersama, mari katakan, tak terbayang. Let's go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kaulah layak ditinggikan. Oh, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatanku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja
church. Come on, everybody sing it. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh yeah, sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacita surga, yeah. Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom, nama saya Nindi Elis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyaksikan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dalam hal ini saya ingin meyakinkan kita semua di sini betul-betul tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya divonis sakit kanker stadium 4 tahun 2018. Dan mulai Januari saya harus mengalami pengobatan perawatan seperti kemoterapi 6 kali di Malaka. Setelah itu diadakan mastektomi atau pengangkatan payudara karena sudah stadium 4 ya. Dan waktu setelah kemo ke 6 kali itu PET scan, ternyata puji Tuhan hasilnya clear, sembuh. Jadi tahun 2018 bulan Juni setelah pengangkatan saya sudah dinyatakan clear. Nah, pada saat saya terapi yang menjalani pengobatan kemo itu juga, suami saya juga divonis kanker stadium 4 paru-paru. Jadi pada saat itu kami bersama-sama berdua menjalani perawatan, menjalani pengobatan, dan kami berdua mengalami yang namanya ya kaget pasti, kejutan pasti ya, mikir gimana biayanya dan lain sebagainya, pasti itu sudah pasti. Tapi satu hal yang kami percayai bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, berjalannya waktu suami saya harus menjalani kemo juga, tapi dengan cara oral karena jenis kanker paru-parunya. Tapi saya juga harus meneruskan perawatan seperti radiasi, ya harus bolak-balik ke rumah sakit setiap hari, dan juga harus karena jenis saya itu HER2+, jadi harus
mengikuti perawatan suntik Herceptin namanya. Jadi itu sebanyak 17 kali setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali. Nah, pada saat saya sedang mengalami perawatan, ini kan sebelah kiri saya juga sudah sembuh ya. Suami saya sedang mengalami perawatan. Ternyata ada lagi benjolan di sebelah kanan. Jadi benjolan di sebelah kanan diperiksa lagi. Ternyata ada sekian senti gitu ya. Nah, terus di kemo lagi 4 kali. Kemo 4 kali, begitu di kemo 4 kali selesai harus di PET scan. Pada saat di PET scan ternyata hasilnya bukan malah mengecil tapi malah membesar. Saya nggak tahu apa penyebabnya, apa mungkin ternyata obat kemonya nggak cocok atau bagaimana. Nah, akhirnya di biopsi lagi dan ternyata kami lakukan biopsi di Kuala Lumpur itu hasilnya kanker stadium 3. Jadi saya harus menjalani lagi kemoterapi dan pengangkatan payudara yang kanan lagi. Jadi itu semua saya lewati dan puji Tuhan pada saat saya periksa yang kanan itu sudah, itu tahun berapa ya, tahun 2019 bulan Oktober, itu suami saya sudah dinyatakan sembuh dari kanker paru-paru stadium 4-nya, puji Tuhan. Jadi dia PET scan terus dinyatakan clear, bersih. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Suami saya bilang waktu itu saya lagi menjalani pengangkatan ya. Jadi kalau yang sebelah kiri di kemo dulu baru diangkat, kalau yang kanan diangkat dulu baru di kemo. Jadi suami saya bilang nggak usah takut, kalau saya sudah disembuhkan, kamu juga pasti disembuhkan. Saat itulah kita betul-betul bergantung sama Tuhan, segala sesuatunya betul-betul bergantung sama Tuhan. Setelah menjalani kemo 6 kali, bulan April kemarin 2020 hasil pemeriksaan darah, CT scan, bone scan dan lain-lainnya, ternyata saya dinyatakan sudah clean, sudah bersih. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang janjinya ya dan amin, Tuhan yang setia. Yang saya mau bagikan di sini adalah kami berdua, mungkin kita tidak pernah melakukan apa-apa, itu semua anugerah Tuhan. Jadi tapi yang saya berdua lakukan adalah sebagai orang yang sedang sakit ya, kita sama sekali tidak mengeluh, kita sama sekali tidak bersungut-sungut kenapa saya, nggak ada sama sekali. Yang kedua, kita betul-betul percaya kekuatan Tuhan. Kita betul-betul percaya kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu. Jadi gini loh, kalau Tuhan mau sembuhin, dia pasti sembuhin. Kalau dengan gampang maksudnya, kalau dia mau sembuhin, dia pasti sembuhin. Lewat cara apa aja bisa, lewat cara pengobatan, harus lewat proses apa yang harus kita lewatin ya. Tapi itu pasti kalau Tuhan mau sembuhin kita, pasti bisa sembuh. Tapi kalaupun Tuhan bilang ya enggak, memang udah waktunya, kami berdua pun sudah bilang nggak ada masalah. Karena apa? Karena kita tahu kemana, kita tahu kita pergi kepada siapa, kita tahu kita punya jaminan keselamatan, kita tahu bahwa kita pergi bukan kepada kematian kekal, tetapi kepada kehidupan kekal. Jadi kekuatan kita hanya Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yang berdua betul-betul maksudnya alami ya, yang lakukan gitu adalah pikiran. Jadi pikiran kita tuh sama sekali nyantai aja gini loh. Saya selalu bilang sama Tuhan gini, kalau ada uangnya saya kemo Tuhan, kalau nggak ada uangnya ya udah saya nggak usah kemo. Nah kebetulan kalau suami saya kan hanya awalnya di Penang waktu pengobatan, dan itu ya segala sesuatunya itu pas dinyatakan kanker stadium 4 itu biaya sendiri. Tapi selanjutnya
dia ditanggung sama BPJS. Jadi Tuhan itu selalu punya cara. Nah, kalau jenis saya kan waktu itu nggak bisa diganti sama pemerintah obatnya. Jadi akhirnya saya betul-betul mempercayai bahwa kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita pikirannya selalu percaya, selalu berserah, nyantai gitu loh. Maksudnya gini, Tuhan itu Tuhan sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Sehingga kan yang paling utama kalau kanker itu nggak boleh stres, nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh marah, nggak boleh. Jadi itu yang harus kita jaga kan. Nah, kalau kita menjalani semuanya dengan perasaan damai, itu adalah imun sistem yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi kami melewatinya dengan semua proses itu dengan sukacita. Itu jadi kekuatan pikiran. Yang berikutnya yang terakhir adalah komunitas. Nah, puji Tuhan kami punya komunitas yang luar biasa di gereja, di pertemanan, di organisasi pelayanan. Mereka selalu mendukung kami, bahkan dari segi keuangan, dari doa, dari dukungan apapun. Mereka kasih obat, mereka kasih vitamin dan lain sebagainya ya. Itu betul-betul kami rasakan. Jadi bagi teman-teman, bagi semua yang melihat kesaksian saya ini, jangan cuma ke gereja, tapi berusahalah untuk terlibat di dalam setiap kegiatannya. Komunitas itu sangat penting. Komunitas akan membuat kita betul-betul bisa, iman kita bisa naik atau iman kita malah tambah turun. Kalau kita memiliki komunitas yang baik, iman kita bisa naik. Bahkan Tuhan bisa memakai teman-teman di sekitar kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bayangkan ya, mereka harus menyisihkan mungkin uang jajannya, uang belanjanya ya, untuk membantu saya fight melawan kanker ini. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menggerakkan. Sehingga akhirnya kami berdua sekarang ini dalam kondisi clean, bersih dari kanker. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ingat kisah Tuhan Yesus yang berkata, yang menceritakan bahwa ada orang yang sakit lumpuh tapi penuh, nggak bisa masuk. Akhirnya temannya membongkar atap, temannya harus mengangkat orang lumpuh itu ke atas. Bayangin ya, itu bisa jatuh tuh baru ngangkatnya aja. Setelah itu diturunkan lagi di depan Tuhan Yesus. Itu juga perlu kerjasama, perlu kerja keras yang luar biasa dari teman-temannya untuk menurunkan orang yang lumpuh itu ke depan kaki Tuhan Yesus. Dan saat mereka bersatu hati, mereka mensupport, ya, mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita, mujizat Tuhan terjadi. Dan itulah yang kami berdua alami. Kami percaya betul Tuhan itu mampu, ya. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, ya Filipi itu ya, Filipi 4. Terus yang kedua, kita betul-betul yang ketiga dulu deh, lupa ya. Jadi punya komunitas yang baik, punya komunitas yang mensupport, terlibat di dalam segala sesuatu, di gereja, di organisasi pelayanan, sehingga kita mendapatkan perpanjangan tangan Tuhan. Saya selalu bilang ini, saya nggak punya aset, saya nggak punya kekayaan. Aset terbesar saya adalah teman, gitu ya. Nah, yang kedua nih saya ingat, kekuatan pikiran. Jadi pikiran itu betul-betul harus semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang dipatut kebajikan, itu semua yang kita pikirkan. Tuhan adalah segalanya, sumber segalanya, dan sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita melewati proses ini dengan damai sejahtera dan sukacita, dan akhirnya resultnya kami merasakan mujizat Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah, percaya saja. Kami siapkan hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk penolong yang setia. Tuhan percayakan dalam hidup kami. Penolong yang manis yang selalu hadir dalam hidup kami. Izinkan kami berjalan dalam mujizat-Mu setiap hari. Biar itu menjadi kerinduan kami setiap saat bersama dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, dengan pujian dan ucapan syukur. Sama-sama kata. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. In your power, I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul, and every day I grow to love you more. Sing one more time on the top. Come on. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Izinkan kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami butuh Kau lebih dari segalanya. Penuhi kami, tinggal di dalam kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu, oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. Menyembahmu dalam segala hal, di setiap waktuku, tinggal bersamamu dalam kedamaian. Roh Kudus, Kau ku cinta, sangat ku cinta. Oh, Kau roh yang manis, oh penolong yang setia, oh kekuatan hidupku. Thank you, we love you, Holy Spirit. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oleh karena Roh Kudus kami mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Roh Kudus kami dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Mari Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, kami dibukakan hati kami untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang dalam kebenaran memberkati kami. Kami percaya pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam kuasa firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati, shalom. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak sekalian. Pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, dan saya bersyukur karena rangkaian beberapa hari di mana kita berdoa bersama untuk ibadah Pentakosta, dan pada hari ini kita berdoa supaya benar-benar kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Judul khotbah saya pada hari ini, hari Pentakosta, adalah Pentecost. Itu bahasa Inggrisnya dari Pentakosta. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17, berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Hari Raya Pentakosta dirayakan juga oleh orang Israel, orang Yahudi. Tapi pengertian di dalam Pentakosta orang Israel dengan kekristenan itu berbeda. Di dalam orang Israel merayakan Pentakosta itu mereka sebenarnya semacam kayak ucapan syukur, di mana mereka dari segala penjuru bangsa orang Yahudi datang, mereka beribadah dan mereka mensyukuri untuk hasil panen. Itu tradisinya yang dirayakan oleh orang Israel. Tetapi Pentakosta buat orang-orang percaya adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Seringkali yang namanya Pentakosta disebut sebagai hari di mana gereja dimulai. Kita akan menemukan saudara peristiwa Pentakosta yang luar biasa. Tetapi saudara, perdebatan dan kontroversi pengajaran dan praktek tentang Roh Kudus itu seringkali diperdebatkan. Kalau saudara membaca beberapa buku, salah satu yang saya pernah baca buku adalah Hank Hanegraaff. Hank Hanegraaff dalam tulisannya selalu mengkritik berbagai macam praktek yang dikaitkan dengan karya Roh Kudus. Dia mengkritik pendeta-pendeta dari golongan Pentakosta karismatik yang terlalu, dalam tanda petik, saya suka pakai istilah ini, ngeroh. Kita sering pakai istilah ini, orang-orang Kristen yang terlalu ngeroh. Sehingga Hank Hanegraaff selalu mengatakan orang-orang Kristen aliran Pentakosta karismatik itu aneh-aneh. Dalam bukunya yang berjudul Christianity in Crisis, saya baca buku ini, dia mengkritik abis yang namanya praktek orang-orang Kristen yang percaya kepada kuasa Roh Kudus. Saya juga mengakui ada kontroversi dalam berbagai macam gereja, seperti kita lihat dalam kontroversi gereja di Afrika. Ya Bapak Ibu sekalian boleh lihat sebentar nih videonya, kontroversi gereja di Afrika. Nah kalau saudara lihat, saudara akan menemukan bahwa memang ada yang namanya berbagai macam ekses negatif. It's commanding life. Rise up! Yes! And Come on! Come on! rising up! Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey!
tuka kabonako. So I'm turning it into a pineapple juice. Ke fetela go nna pineapple juice. I'm turning it into pineapple. Ke fetela go nna Juice. pineapple juice. The word is upon it. Lefoko le go Nah, kalau saudara lihat, saudara akan menemukan bahwa ternyata memang terjadi praktek yang aneh-aneh. Namun saya suka tanya begini sama jemaat, manakah yang dibuang? Kalau motor kita itu karena ngelewatin yang namanya sawah, gunung, lembah, sungai. Ya karena PSBB kita jarang cuci motor kita. Sehingga motor kita seperti begini posisinya, saudara lihat gambarnya diselimuti oleh lumpur. Saya mau tanya. Pada waktu kita melihat motor kita dalam keadaan ini, yang dibuang apa? Motornya atau lumpurnya? Sekali lagi saya tanya sama jemaat Tuhan, yang dibuang motornya atau lumpurnya? Jelas saja yang harus kita buang adalah lumpurnya, jangan motornya. Seringkali ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, hal-hal yang bersifat karunia karena Roh Kudus, ada banyak orang yang nanti saya sebut seperti kayak harisfobia. Jadi langsung menarik diri dan berkata, nggak benar, ini sesuatu yang salah, itu sesuatu yang aneh, ya sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Saudara-saudara, mari kita lihat apa sesungguhnya makna pengalaman Pentakosta. Mari kita kembali kepada Alkitab. Bahwa ternyata ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang-orang percaya dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Mereka punya pengalaman yang luar biasa. Apa makna dari Pentakosta? Yang pertama, ini adalah pengalaman yang dapat dialami oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Saya ulangi lagi. Pengalaman Pentakosta adalah pengalaman yang dapat dialami oleh semua orang percaya. Kita baca tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Ada ungkapan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, ini penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Di dalam perjanjian lama, kalau kita baca baik-baik, ternyata tidak semua orang percaya diurapi, dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, saudara lihat, hanya Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil siapa? Kang Ucup yang penuh dengan Roh Kudus. Yosua dikatakan Alkitab penuh dengan Roh Kudus. Bezaleel, ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membangun namanya kemah suci, dipenuhi dengan Roh Allah. Dalam perjanjian lama hanya bangsa Israel, hanya imam, raja dan nabi, dan sifatnya kepenuhan Roh Kudus tidak bersifat permanen. Karena kita menemukan Roh Allah undur dari beberapa orang. Roh Allah undur dari orang yang namanya Simpson, dari orang yang namanya Saul. Tetapi saudara, kita bersyukur setelah peristiwa Pentakosta, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang bisa mengalami pengalaman Pentakosta, pengalaman dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Tidak hanya buat orang Israel. Contohnya adalah apa? Karya Roh Kudus bagi orang yang namanya keluarga Cornelius. Bagi orang non-Israel. Sudah tahu dalam Kisah Rasul pasal 10 ada yang namanya Cornelius. Cornelius adalah perwira Romawi. Jadi walaupun dia seorang Romawi, tetapi dia menjadi penganut agama Yahudi. Namun secara khusus Tuhan mengutus Petrus, karena kenapa? Tidak cukup hanya menjadi orang yang saleh pada zaman itu. Tidak cukup yang namanya Cornelius dikenal sebagai orang yang taat beragama. Karena agama tidak menyelamatkan. Cornelius harus mendengar Injil Yesus Kristus. Dan yang ajaib adalah apa? Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga Cornelius, tiba-tiba Roh Kudus berkarya. Roh Kudus memenuhi keluarga Cornelius. Dan Alkitab mengatakan dalam Kisah 10 ayat 44. Tercengang-cenganglah semua orang yang bersama-sama dengan Petrus. Karena mereka melihat bahwa karena Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi saudara, kita menemukan di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Hanya orang Israel saja yang bisa dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus. Tetapi dalam perjanjian baru kita menemukan ada keluarga Cornelius, bukan orang Israel, yang dikuasai, dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Makanya terjadi pandangan yang berbeda di antara para rasul. Orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan Petrus. Karena kenapa? Ini dianggap melanggar. Saya suka mengatakan orang Israel itu punya semacam etnosentrisme. Makanya ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria,
Ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria, jawabannya apa dari perempuan Samaria? Ini ya, kalau zaman sekarang kalau kita minta air, jawabannya adalah apa? Yang gelas 2.000, yang botol 5.000. Saudara-saudara, tapi perempuan Samaria berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab, lihat kalimat ini, Yohanes 9 ayat 9. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara-saudara, itu sebabnya orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus, orang-orang Yahudi, mereka kaget ketika Roh Kudus dicurahkan memenuhi keluarga Kornelius yang bukan orang Israel. Kesimpulannya para rasul adalah apa? Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang mimpin kepada hidup. Ini penggenapan nubuatan Nabi Yoel yang berkata bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, all flesh. Saudara, makanya dalam Kisah Rasul pasal 9 kita menemukan ada Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dan Rasul Paulus pun mengatakan dalam Galatia pasal yang pertama bahwa dia dipanggil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Makanya kalau kita mempelajari sedikit sejarah singkat dari misi sedunia, a brief history of Christian mission, maka saudara akan menemukan, coba saudara lihat, ya, menemukan bahwa yang namanya pelayanan misi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Sekarang yang namanya kekristenan tidak hanya berpusat di satu negara, tidak hanya berpusat di Yerusalem, tidak hanya berpusat di negara barat kalau kita katakan, tetapi sekarang yang namanya Korea Selatan, orang-orang di sana banyak mengalami pertobatan dalam Kristus, mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Yang namanya gereja-gereja di Nigeria, gereja-gerejanya itu berjumlah besar-besar. Ada gereja-gereja yang sampai jemaatnya itu jutaan katanya, saudara. Apa artinya pencurahan Roh Kudus bagi semua bangsa? Saudara, ini berbicara tentang keselamatan bagi semua umat manusia. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa, bukan hanya buat orang Israel. Ini bicara bahwa keselamatan disediakan bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 9b, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Minggu lalu saya khotbahkan dalam salah satu khotbah tentang materai Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah jaminan. Ketika Roh Kudus dimeteraikan dari hati kita, itu adalah sebuah jaminan keselamatan. Makanya Tuhan Yesus memberitakan dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku, bukan hanya di Yerusalem, tapi Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus, maka terjadi semacam pertentangan, kontroversi. Ketika kita bicara tentang denominasi gereja, ada yang harismania, ada yang harisfobia. Saya suka menyinggung ini istilah, saudara. Harismania ketika bicara tentang karya Roh Kudus itu luar biasa. Harus gereja-gereja aliran seperti Pentakosta karismatik yang namanya karunia Roh Kudus itu harus dialami di GBI, saudara, Gereja Betel Indonesia. Kalau pendeta tidak dipenuhi Roh Kudus, dia nggak boleh jadi pendeta. Kalau pendeta penuh dengan Roh Kudus, dia akan diturunkan dari mimbar dan jemaat berkata buat pendeta, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena pendeta harus penuh dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Tapi ada yang tadi saya bilang kontroversi yang membuat orang jadi harisfobia. Ada orang-orang yang akhirnya menarik diri dan berkata, segala manifestasi karunia, hal-hal yang bersifat supernatural ditolak dari harisfobia. Saudara-saudara, saya menemukan bahwa ternyata Roh Kudus diberikan buat semua orang percaya. Pertama kali ada namanya gerakan Pentakosta, itu namanya Pentekostalisme. Ini adalah semacam cabang dari gereja Protestan. Tetapi bukan hanya berhenti sampai namanya gerakan Pentakosta, lahirlah gereja-gereja Pentakosta. Tapi ada namanya Charismatic Movement, sebuah gerakan di kalangan non gereja-gereja Pentakosta, orang-orang Baptis, orang-orang Presbyterian, orang-orang yang tidak punya tradisi dari Pentakosta mengalami kuasa Tuhan. Saudara-saudara, itu yang disebut dengan Charismatic Movement. Jadi ada perbedaan antara Pentecostal Movement dengan Charismatic Movement. Ada perbedaan antara gerakan Pentakosta dengan yang namanya gerakan karismatik. Karena kenapa, saudara? Karena yang namanya gerakan karismatik itu melanda gereja-gereja non Pentakosta. Tapi yang luar biasa lagi adalah apa? Ada yang namanya Katolik karismatik, karismatik Katolik. Coba saudara lihat gambarnya. Dalam satu acara yang namanya Sri Paus dari gereja Katolik, pemimpin tertinggi gereja Katolik berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, angkat tangan. Saudara kalau perhatikan, saudara nggak tahu bahwa ini adalah gereja Katolik. Ya ada ibadah yang khusus, doa pengurapan. Sampai suster saudara lihat didoain tumbang. Ini kan biasanya cuma di kalangan gereja Pentakosta karismatik. Saudara boleh lihat sebentar, ini dari video Katolik karismatik. Ya, saya menemukan di YouTube, saudara, video ibadah Katolik karismatik. Sebentar saudara lihat.
Apa artinya ini saudara? Ini artinya bahwa ternyata yang namanya Roh Kudus diberikan buat semua orang yang percaya kepada Kristus. Tidak hanya segolongan umat tertentu. Tidak hanya segolongan bangsa tertentu. Tapi semua orang yang percaya kepada Kristus, dia akan mengalami kuasa Roh Kudus. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya singgung kepenuhan Roh Kudus dalam perjanjian lama hanya kepada imam, raja dan nabi. Contohnya ketika Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi kita menemukan di dalam perjanjian baru, di dalam gereja Tuhan, masa kini setelah Roh Kudus curahkan, pengurapan Allah diberikan bagi semua orang percaya. 2 Korintus pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah menemukan di situ ada ayat yang mengatakan Allah telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Siapa tuh atas kita? Orang-orang yang percaya pada Kristus dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka yang melayani bukan hanya yang namanya imam, raja dan nabi. Dalam perjanjian lama orang Israel tidak semuanya melayani. Dari 12 suku hanya satu suku yang namanya orang-orang Lewi. Dari orang-orang Lewi dikhususkan namanya imam-imam. Dan hanya sekelompok orang tertentu yang melayani Tuhan. Mereka saja yang diurapi. Tetapi kita tadi baca ayat firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus mengurapi kita. Sehingga pencurahan Roh Kudus menandakan bahwa setiap orang diperlengkapi. Seperti Efesus 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. 1 Petrus 2 ayat 9 ini ayat yang terkenal yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dalam gereja tidak ada penonton. Ikuti kalimat saya, 1, 2, 3. Di dalam gereja tidak ada penonton. Karena kadang-kadang saudara, orang tuh ke gereja kayak lagi nonton show. Ya, saya tahu saudara dalam ibadah yang seperti begini banyak ya enggak. Jemaat ada yang bilang, Pak Amos ya enggak, kurang begini, kurang begitu. Pak kurang begini, kurang begitu. Pak Pendeta suaranya kurang. Saya tahu kita harus memberikan yang terbaik. Kadang-kadang pun juga mohon maaf dengan penuh keterbatasan ibadah online kita ada gangguan, ada ya gitu ya. Tapi saudara, yang namanya orang percaya ketika beribadah bukan jadi penonton. Makanya saya tidak menyebut saudara saat ini pemirsa, bukan. Saudara bukan pemirsa, tapi saudara adalah jemaat Tuhan yang ikut beribadah bersama dengan kami. Jadi artinya saudara, orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus, semuanya Tuhan mau pakai. Tidak ada penonton di dalam gereja. Karena kalau jadi penonton dia jadi kritikus. Kritik hilang, tinggal tikusnya. Kalau jadi penonton dia tidak menjadi berkat. Dia hanya bisa memberikan semacam saran. Kurang begini, kurang begitu. Aduh khotbahnya kepanjangan. Aduh Pak, yang begini. Apalagi sekarang. Aduh Pak, jangan lama-lama ibadah online. Yang namanya pulsa itu terbatas. Saudara, tetapi gereja Tuhan yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus, yang telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi berkat bagi sama. Saudara lihat dalam sejarah gereja ada namanya John Wesley. Ini adalah seorang yang dulunya mahasiswa biasa, tapi Tuhan pakai dalam gerakan kekudusan. Ada namanya Dwight L. Moody. Ini seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai dalam gerakan rohani di abad 19. Tetapi Dwight L. Moody adalah seorang pengkhotbah yang latar belakangnya hanya seorang penjaga toko, tapi Tuhan pakai luar biasa. Demo Sakarian, seorang pengusaha peternak Amerika Serikat. Almarhum Demo Sakarian mendirikan yang namanya Full Gospel Business Fellowship International. Ini sebuah pesan doa khusus buat para pebisnis dan menjangkau para pebisnis. Pada Demo Sakarian bukan seorang pendeta. Dia nggak punya gelar yang namanya STH, MA, MD, MTH, PhD, PPD, Mikot, Angkos, MRT. Tidak ada saudara. Tapi Tuhan urapi dia dan Tuhan pakai. Smith Wigglesworth seringkali menjadi semacam kayak contoh kesaksian yang luar biasa. Seorang yang buta huruf Tuhan pakai dengan luar biasa. Evan Roberts seorang anak muda. Hei anak-anak muda, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan seperti Evan Roberts yang membuat Wales mengalami revival yang luar biasa. Mama Hana, hei Mama Hana hanya encim-encim biasa. Tapi Mama Hana boleh buka di internet, boleh buka di YouTube kesaksian yang luar biasa. Pertanyaan saya buat saudara pada saat ini, sudahkah kita mengalami pengalaman Pentakosta? Saudara-saudara, apa bukti nyata bahwa kita telah mengalami pengalaman Pentakosta?
Seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus punya pengalaman Pentakosta. Dia harus dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Tidak cukup kita hanya menjadi orang yang percaya pada Kristus, tapi hidup kita harus berdampak. Sudahkah kita menjadi orang-orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi orang muda, menjadi karyawan, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin, menjadi anggota jemaat, menjadi warga negara yang telah menjadi berkat. Kalau saudara diurapi, dipenuhi, mengalami kuasa Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa makna pengalaman Pentakosta? Saya menemukan yang kedua adalah pengalaman yang dikaruniakan bagi orang yang telah bertobat dan percaya Kristus. Saya mau tekankan ungkapan orang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Di poin yang pertama saya mengatakan yang namanya pengalaman Pentakosta diberikan buat semua orang percaya. Tetapi saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 kita menemukan ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, Petrus dengan jelas berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dalam bahasa aslinya, sebenarnya terjemahnya, oleh karena pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah 8 ayat 18 ada kisah Simon si tukang sihir. Bukan Simon Petrus ya, Simon si tukang sihir. Ini orang di Samaria. Nah, yang terjadi adalah apa? Dalam Kisah 8 ayat 18, ketika Simon melihat bagaimana orang-orang percaya di Samaria didoakan, ditumpangin tangan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Rasul-rasul ketika menumpangkan tangannya membuat Simon si tukang sihir ini langsung berkata, saya mau kasih uang, saya mau kasih cien, fulus, hepeng, health money. Supaya apa? Supaya dia boleh mengalami seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan. Tumpang tangan buat orang mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara, ini masalahnya si Simon Petrus, ya, si Simon tukang sihir, ya. Si Simon tukang sihir ini, bukan Simon Petrus ya, Simon tukang sihir ini dia punya masalah. Kenapa? Ini yang disebut dengan sinkretisme. Jadi walaupun si Simon tukang sihir ini sudah di gereja, saya nggak tahu imannya, apakah dia sungguh-sungguh sudah menjadi orang percaya. Tetapi nanti kita menemukan bahwa yang namanya si Simon tukang sihir ini disuruh bertobat. Tetapi dia adalah seorang tukang sihir yang ternyata hanya jubahnya saja sebagai orang Kristen. Saudara, kepercayaan lamanya masih menguasai hatinya, makanya gayanya itu seperti kayak dukun zaman itu. Jadi dukun zaman itu untuk mendapatkan ilmu bayar sama seorang guru dukun untuk mendapatkan ilmu itu. Saudara, sayang sekali ada banyak sinkretisme dari Kristen. Seperti di Maluku ada sinkretismenya. Seperti di Sulawesi Utara, orang-orang di Manado, orang-orang Manado, ya dengar baik-baik. Masih ada banyak orang Kristen ke gereja, tapi masih percaya sama yang namanya opo-opo, masih percaya penyembahan berhala, masih percaya kepada yang penyembahan pada orang mati. Makanya saudara, Simon ditegur, Simon tukang sihir ditegur dengan berkata begini firman Tuhan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Kenapa saudara? Karena kalau orang mau menerima karunia Roh Kudus, mau dipenuhi Roh Kudus mau memenuhi hidupnya, menguasai hatinya, memimpin hidupnya dalam seluruh kebenaran, dia harus bertobat. Saudara-saudara, pendeta Eko Hidayat yang minggu lalu saya singgung dalam khotbah tentang Parakletos. Pendeta Eko Hidayat harus bertobat dulu, baru Tuhan pakai. Yang namanya Daud Tony, dia harus bertobat dari dunia roh, dari dunia kuasa kegelapan, saudara, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Mengapa orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, perhatikan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ternyata Roh Kudus karya pertamanya adalah apa? Lihat saudara, dia menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ketika seseorang sebelum dipenuhi Roh Kudus, sebelum Roh Kudus mendiami hidupnya, Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi gak mungkin seseorang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus tanpa pertobatan. Makanya kita lihat baptisan air itu harus mendahului baptisan Roh Kudus. Lihat Kisah 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jemaat di Samaria juga demikian. Harus bertobat dulu baru mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Lihat juga yang namanya Saulus yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Dia harus bertobat dulu baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini SOP-nya, ini protokolnya.
Karena ada banyak orang Kristen berkata, Pak, saya pengen Pak hidup saya berbeda. Saya udah capek hidup seperti begini. Saya lelah Pak hidup saya yang jatuh bangun dalam dosa. Haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar halilintar. Saudara, Roh Kudus tidak dapat mendiami hati orang yang belum bertobat. Lihat gambar ini. Hati yang bersih dalam terang firman Tuhan, yang penuh dengan firman Tuhan, maka dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena arti penuh Roh Kudus dari kata Yunani plero. Plero itu artinya dikuasai, dipimpin, dipengaruhi, influenced by the Holy Spirit. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kalau seseorang belum bertobat, dia masih mengikuti yang namanya keinginan daging, dia tidak bisa dipengaruhi hidup dalam kuasa Roh Kudus, nggak bisa. Sudah berapa tahun yang lampau ada kontroversi pertobatan seorang dukun santet. Ya kita pasti tahu saudara yang namanya Ki Gendeng Pamungkas. Saya nggak tahu iman sesungguhnya saudara. Tetapi dalam salah satu videonya, saudara boleh lihat sebentar ini videonya. Sebentar saja ada kutipannya. Di mana dia pernah mengalami yang namanya encounter with Jesus. Akhirnya saya memang harus percaya Yesus. Dan doa saya juga ternyata dikabulkan oleh Yesus, rindu kembali pulang ke pangkuan saya. Dalam kesaksiannya, saya dengar udah diundang juga di dalam gereja atau persoalan doa. Dia pernah bersaksi, dia pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tetapi mohon maaf, tidak ada maksud sama sekali untuk mengganggu pribadi karakter seseorang. Tapi saya mau katakan apakah betul Ki Gendeng Pamungkas sudah bertobat. Karena orang yang sudah bertobat, sudah lihat ini gambarnya. Ini gambarnya. Orang yang sudah bertobat adalah orang yang berbalik arah. Saya suka mengatakan repentance adalah apa? Berbalik arah. Kalau dulu hidupnya menuju timur, sekarang hidupnya menuju barat. Kalau dulu hidupnya di dalam dosa, sekarang hidupnya dalam kebenaran. Kalau dulu hidupnya menggenapi lagu dangdut, ya enggak. Apa lagunya? Ya, aku melarat karena judi, hutang-hutangku banyak karena judi, ya enggak. Itu dulu, tapi sekarang uangnya dipakai untuk apa? Pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dulu waktunya dipakai untuk sia-sia, sekarang waktunya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dulu yang namanya perkataannya kebun binatang, kata-katanya selalu menyakitkan orang, tapi sekarang kata-katanya penuh dengan berkat Tuhan, kata-kata pujian. Saudara, jadi orang yang sudah bertobat adalah orang yang berbalik arah. Dia hidup dalam keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, pada hari Pentakosta ini saya mau tekankan yang namanya pengalaman Pentakosta itu dialami oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Harus, is a must. Ini sebuah keharusan, ini sebuah protokol. Setelah kita bertobat, kita harus diurapi, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini pengalaman diberikan buat orang-orang yang sudah bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya pada hari Pentakosta ini Tuhan mau menyegarkan kehidupan kita. Mungkin saudara sudah lama jadi orang Kristen, mungkin saudara sudah lama jadi orang percaya, mungkin saudara sudah yang anggota gereja, mungkin 20 tahun yang lalu saudara dibaptis, tetapi saudara kering, saudara tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Pada hari Pentakosta ini, mari kita berdoa, mari kita memiliki semacam kerinduan, karena syaratnya itu yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya akan mengajak saudara beberapa menit ke depan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meminta supaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya mengalir dalam hati kita. Kita disegarkan kembali. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini karena suasana situasi yang kita hadapi begitu berat. Saya tahu ada beberapa orang ya kena dampak langsung dari namanya PSBB, dari namanya pandemik virus corona. Tetapi saudara, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya namanya Roh Kudus yang menguasai mengenai hidup kita. Saudara sudah percaya kepada Kristus, tetapi saudara belum dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama saudara, supaya Roh Kudus mengalir dari hati kita. Saudara menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang tegar, yang mampu menghadapi segala situasi bersama dengan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Siapkan hati kita bersama-sama. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Menguasai hati kita. Menjamah hidup kita. Biarlah setiap kita yang lemah saat ini. Oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena Roh Kudus. Mampukan kita, menguatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus
Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus sedang berkarya, bekerja menjamah hati saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Yes Lord. Kaulah penghiburku, Engkau penghibur, penolongku, Amen. diutus Bapakku. Yes Lord, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita untuk kuasa Tuhan. Ku buka Buka hati kita untuk Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara, membaptis saudara, menguasai saudara. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ini iman pernyataan kami Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Yes Lord. Penolongku, diutus Bapakku. Glory, haleluya. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara saat ini. Ku buka Biar Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman menjamah hati kita saat ini. Yes Lord. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Glory, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami. Yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Jamah kami Tuhan. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Mari saudara, kita angkat tangan kita sama-sama. Kita sembah Dia dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Yes Lord. Kuasa Roh Kudus Mengalir Tuhan. mengalir Ya Tuhan, saat ini mungkin di tempat ada di antara kami ini, yang mulai lemah, mulai frustasi, mulai tertekan, mulai stres. Tapi biarlah Roh Kudus mengalir dari hati kami seperti aliran-aliran air hidup yang menguasai hidup kami. Mengalir, haleluya. Mari saudara izinkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara, mengalir.
mengalir. Terima kasih Tuhan di tempat untuk Roh-Mu yang kudus yang telah mengurapi kami, memenuhi kami, mendiami kami, memenuhi kami, dan mimpin kami. Terima kasih Bapa. di hidupku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Yes, haleluya. Mengalir, Ya mengalir saat ini, mengalir. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Mengalir, memenuhi kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, menguasai hati kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Ya, mengalir. Oh, Roh Kudus di hidupku. Yes, haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mengalir. Mari sembah Dia. Buka hati saudara, angkat tangan saudara. Mengalir. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kami terima dengan iman, kami percaya dengan iman. Saat ini Roh Kudus bekerja tengah kami Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi kami Tuhan. Mengalir. Rasakan saudara-saudara, rasakan bagaimana Tuhan saat ini sedang menjamah saudara, memenuhi hidup saudara. Kalau ada sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hati saudara, mungkin ada kata-kata baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, mengalir, biar mengalir. Kita masyatakan biar mengalir. Ya, mengalir saat ini Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak dan saudara saat ini sedang mengalami zaman Tuhan. Tetap fokus kepada kuasa Tuhan yang saat ini bekerja. Percaya. Kalau kita minta pada Bapa, Roh yang kudus, maka Dia akan memenuhi hidup kita. Dia akan menguasai hidup kita. Dia akan mengurapi kita. Akan mengalir aliran air hidup yang menyegarkan kita pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Roh-Mu yang kudus telah memenuhi hidup kami. Telah tercurah dalam kehidupan kami. Mungkin kami saat ini sudah lama mengalami kekeringan rohani. Tapi saat ini Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali. Ada Roh Kudus yang memberikan kami kesegaran dan kekuatan. Kami percaya saat ini, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit ada zaman Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami mulai putus asa. Ada yang namanya kesegaran. Roh kami menyala-nyala. Karena Roh Kudus telah memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Zaman Tuhan telah terjadi. Kuasa Tuhan telah terjadi. Pengurapan Tuhan telah turun dalam kehidupan kami. Kami terima itu semua dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap kami terus pimpin oleh yang namanya kebenaran. Karena Roh Kudus kan pimpin kami ke dalam kebenaran. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menghadapi segala tantangan masalah kehidupan kami. Bersyukur untuk kesaksian Ibu Nindi Eles yang Tuhan telah sembuhkan secara ajaib dari kansernya. Dan kami percaya kesembuhan sempurna terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini, Ibu Nindi Eles. Terima kasih Bapa untuk situasi keadaan yang kami alami saat ini. Apapun
apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur karena kami percaya Indonesia tetap dalam rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa Tuhan untuk tenaga medis, untuk dokter, perawat dan pasien yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19. Kami percaya kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan akan menaungi para tenaga medis secara ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ibadah saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan telah menyatakan kemuliaan Tuhan yang ajaib. Kami memberi karena kami percaya Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati persembahan kami, persembahan EH Peduli, persembahan diakonia, persembahan misi. Bahkan kami akan mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan berkati untuk kuduskan supaya persembahan kami dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah Pentakosta pada hari ini. Sebelum kami kembali Tuhan, mohon berkat khusus dari Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup kita, yang mengurapi kita dan memenuhi hidup kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertemuan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bersyukur untuk hari ini saya dibantu oleh istri saya Gina dan keponakan saya Bia untuk melayani pada hari Pentakosta ini. Kami senang Bapak Ibu sekalian bisa bersama dengan kami dalam ibadah. Tanggal 7 Juni kita akan ibadah perjamuan kudus. Kita akan persiapkan hati kita, ada perjamuan kudus. Biarlah walaupun kita belum bisa beribadah bersama, saya percaya Tuhan hadir dan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom.